Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Apa kabar semuanya? Sore hari ini seperti biasa jam 4 sore kita ada di podcast Asli Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini. Gua ada Herjuno Syaputra dan ada narasumbernya langsung. Tapi nanti kita kenalan. Jadi di sebelah saya eksotis sekali dan karena memang ya tempat mainnya beda. Kalau Juno kan mainnya di Jakarta ya. Kalau di sebelah saya agak ke timur-timur sana jauh dah pokoknya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin soal narasumber kita hari ini, seperti biasa teman-teman, kita punya banyak platform untuk semuanya menyaksikan podcast Saksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, semuanya @partai_perindo. Gampang banget dicari, tinggal @partai_perindo tadi. Terus juga ada RCT Plus, Okezone, Sido News, iNews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton di platform yang mana. Jadi kurang lebih ada 10 platform. Nah, tema hari ini sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang jauh dari hiruk-pikuk politik, ekonomi nasional, atau segala macam. Tapi kita akan ngebahas satu hobi yang mungkin sebagian dari teman-teman pernah mancing, ya, pernah melakukan aktivitas memancing keributan jangan, ya, memancing hal-hal yang jelek jangan. Tapi ini memancing beneran dan ini temanya itu hobi mengedukasi dan bermain ke tengah lautan. #rekam posting hobi jadi cuan. Oh, aku inget posting hashtagnya rekam Bismillah gitu ya. Mirip Aldi Taher ya. Tapi ini ada hashtagnya benar ya, Pak? Iya. Nah ya, Bang Agungnya rekam posting hobi jadi cuan. Tapi nanti, Bang Agung. Nah, langsung aja kita kedatangan. Ini ada nama lengkapnya Agung Syakirul. Iya. Oke. Dipanggil apa biasanya? Ada panggilan khusus? Coach? You can call me Jack. Oh my goodness. Jack Titanic ya. Oke, I would call you Jack then ya. Ini Agung Syakirul. Jacknya dari mana, Pak? Jadi teman-teman saya di Amerika panggil saya Kapten Jack. Mantul. Beliau adalah seorang founder Papuan Bass Enthusiast Fishing Charter. Nah, kalau dari namanya ada kata-kata Papuan. Tadi saya sempat ngobrol, emang ada asli Papua atau segala macam, ternyata diambil dari satu spesies yang ada di Papua. Nama ikannya Papuan Black Bass. Iya, Papuan Black Bass. Oke, Enthusiast Fishing Charter. Nah, kita langsung kenalan dengan Bang Jack di sebelah Captain Jack. Alright, Captain Jack, how are you? Good? Good. Are you good, right? Oke, nah, Bang Jack ya, atau Captain Jack. Kalau kita sebelum ke tema tadi ya, soal fishing charter dan juga kegiatannya. Pertanyaan pertama, kenapa Bang Jack suka dengan lautan? Kenapa dulunya ya akhirnya memutuskan mainnya di lautan? Apa yang spesial kalau bicara laut? Ketika ke laut itu kita merasa hidup, Mas. Oke. Jadi banyak sumber kehidupan yang bisa saya rasain di laut. Ketika saya ke laut, saya seperti bersatu dengan alam. Iya. Ya, you know that semua yang ada di laut itu kan sumber kehidupan. Ya. Betul. Dan sebenarnya ketika kita juga negara maritim. Iya, negara maritim ya, negara maritim yang which is sebenarnya kalau selain ngomong dari sumber daya alamnya, kalau dari segi mancing itu Indonesia itu surga, Mas. Exactly, ya. Surga dalam artian kita sepanjang tahun bisa mancing. Nggak kayak di Four Seasons Country yang cuma bisa mancing di spring atau summer. Tapi kita whole year. Nggak bagus di barat, kita pergi ke timur. Nggak bagus di selatan, kita pergi ke utara. Jadi whole year. Jadi itulah kenapa Indonesia ini surga banget buat mancing. Kenapa saya suka di laut? Ya karena kerjaan sih dulunya. Karena saya dipaksa harus bikin program mancing. Jadi perkenalan saya dengan mancing dan laut itu dari program saya. Dari tahun berapa? Dari 2010 ke 2011. Berarti sudah lebih satu dekade lebih ya? Iya, jadi dari yang awalnya pekerjaan, akhirnya sebagai kayak jadi panggilan hidup aja. Dan selama lebih dari satu dekade mainnya di laut terus. Dan somehow juga cuannya di situ. Iya, cuannya di situ. Jadi setelah saya fokus selesai dari pekerjaan lama saya dan saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman saya, Mas. Nah, ini menarik Bang Jack, bahwa tadi kalau Bang Jack bilang bahwa tadi karena kerjaan akhirnya keterusan dan ngerasa laut kita tuh luar biasa potensinya. Nah, kalau bicara Papuan Bass Enthusiast Fishing Charter, ini kalau dari namanya aku bisa artikan secara misalnya loosely translate ya, kayak
kalau kita mau fishing ke laut ada satu let's say akomodasi sesuatu yang bisa kita charternya gitu. Exactly seperti itu. Yes. Seperti apa? Jadi gini, Papuan Black Bass Enthusiast itu adalah fishing charter yang spesialisasi kita nyari Papuan Bass. Oh. Jadi Papuan Bass itu cuman ada di 2 negara di dunia. Cuman ada di Indonesia dan Papua Nugini. Oke. Dan kawan-kawan saya di all over the world untuk mencari spesies itu harus pergi ke 2 negara ini. Oh, oke. Breaking recordnya untuk black bass dan spottail bass dia ada dua spesies. Itu yang spottail bass breaking di Indonesia, yang black bass breaking di Papua Nugini. Oke. Jadi kalau di spot fisher world, di dunia spot fishing, jadi orang-orang itu berlomba-lomba untuk breaking record itu spesies. Oke. Ini karena tadi dua cuman ada di 2 negara. Yes. Berarti sangat langka jatuhnya ya. Iya. Dan kenapa orang tertarik dengan Papuan Bass? Karena memang tadi selain langka apa? Ada hal yang tenaganya luar biasa besar. Dan ini yang Mas harus tahu sebenarnya dia itu bukan ikan di lautan tapi lebih ke estuary sama river. Oh, jadi bisa di laut, bisa di laut, bisa balik lagi ke sungai. Jadi dia ada 2 spesies nih. Payau. Ya, payau. Dia bisa di payau dan masih ingat loh. Tapi kalau sembari tadi Bang Jack bilang, aku ini sambil Google, nanti kita coba masukin di insert kita di podcastnya. Papuan Bass ini, waduh, memang kayak gini ya Bang Jack ya, kira-kira ya? Iya. So, jadi fishing charter saya, kita khusus nyari si ini spesies. Si ini spesies kita operasi di Indonesia Timur, mulai dari Kaimana, Nabire, Halmahera, Seram. Jadi mostly dia di Indonesia Timur yang ada. Kalau teman-teman tapi nanti kita masukin sih di insertnya kalau kira-kira seperti ini nih yang Papuan Black Bass ini. Black Bass. Segede apa sih kalau yang pernah ditemui? Kalau ini kan gede banget. Jadi world recordnya yang di Indonesia itu sekitar 20 kilo, 20 plus kilo. Yang di PNG 21 kilo. Jadi ada namanya IGFA Mas, International Game Fish Association, yang itu base-nya di Amerika. Semua spesies yang ada di game fish yang ada di dunia itu terrecord sama dia. Dan semua angler, kita nyebutnya angler ya, pemancing itu kita angler ya. Pemancing itu berlomba-lomba untuk nyari spesies tertentu untuk mencapai rekod itu. Jadi bisa whole record atau bisa per ibaratnya mereka berat. Ketika mereka accomplish satu item, berarti mereka harus item-item lain dan itu prestasi untuk si angler tadi. Ya, jadi saya kalau boleh cerita kalau di bass ini dia ada tiga. Jadi pertama mereka akan nyari bassnya di Amerika. Setelah dari Amerika, mereka akan terbang ke Amazon buat nyari peacock bass. The rest after peacock bass, they will fly to Indonesia untuk top of the top, the black bass. Oh, ini top of the top. Ya, top of the top in the bass family. So, ketika ini sudah jadi top of the top, maka banyak orang akan datang ke sini untuk nyari si spesies ini. Setelah di Amerika selesai, mereka lari ke Amazon nyari peacock bass, habisnya nyarinya ke Indonesia. Kalau teman saya bagus semuanya nyari Pokemon paling. Tapi ini ternyata ada patternnya ya. Iya. Jadi bukan sekedar. No, bukan sekedar fishing for fun. Kalau jadi ada tingkatannya, ada tingkatannya. Ketika kita just fishing for fun, you can do in everywhere. But ketika kita masuk ke next level untuk high stage, kita udah nyarinya udah record. Nah, kalau tadi kan Bang Jack bilang tamunya banyak dari luar negeri. You can call me Captain Jack, not Bang Jack or Agung. Captain Jack ya. Seperti tukang Kalau Captain Jack tadi kan tamunya banyak dari luar negeri. Kalau dari Indonesia pasarnya gimana sih? Atau ya nggak se-hype di luar? Jadi gini, sebenarnya sih lokal juga jalan, tapi ketika kita lebih fokus untuk menjual Indonesia keluar, itu lebih more challenging bagi saya. Menjual Indonesia keluar? Iya, jadi kita mengenalkan Indonesia lewat mancing ke market di luar negeri. Nggak cuman Indonesia dikenal, oke lah kalau Indonesia dikenal dengan budayanya, culture, food, itu udah biasa. Tapi kami sebagai pemancing juga punya sumbangsih walaupun kecil, ngenalin Indonesia ke
market Tapi internasional. sebenarnya kalau bicara mancing, itu juga ngenalin pariwisata juga. Betul, kan? pasti. Ngenalin tempat, Iya. Itu whole package. Okay. Jadi whole package. Jadi kita kemas mereka ketika mereka datang di Indonesia, di Jakarta stay, kita kenalin makanan lokalnya. Setelah itu kita akan siapin flightnya untuk ke destinasi yang mau kita tuju. Plus fishing. Oke. Nah, kalau boleh tahu ya, nggak perlu precisely lah. Satu paket itu di harga berapa misalnya untuk pasar internasional? Sekitar? Oh, nanti orang jadi tahu dong. Ya nggak apa-apa, tapi nggak perlu persis. Kira-kira 20 to 25,000 untuk satu paket. US dollar, yes. Berapa lama bisa? 7 hari? In out 14 days. Oke, 14 days. $20,000 tadi. Ya, 20 to 25 US dollar. Lumayan ya. Coba dihitung. Lumayan, bukan lumayan. Oke, jadi memang kenapa? Jadi kalau kita bisa bilang memang bukan hobi ya, aktivitas ini tidak main-main ya, mulai dari usaha. Jadi bukan buat yang for fun, no. sekali. Karena ini memang benar-benar harus dengan perhitungan yang matang, Mas. Dalam artian, you harus bawa tackle equipment yang benar. Iya, karena equipmentnya juga pasti. Kita harus ngitung harinya yang pas. Karena kan ada pasang surut season. Kalau di laut, Mas bisa kapan aja pergi. Betul. Tapi kita harus lihat dulu nih season kapan pasang, kapan surut, kapan ini. Jadi base seasonnya sih kalau di Indonesia Timur kita start from second season from September to November base seasonnya. September. Windownya cuma sempit, tapi karena kita memang mikirin base seasonnya. Itu memang best. Itu best seasonnya. Berarti di luar season itu ada nggak yang bisa kita lakukan sebenarnya? Ada, cuman frekuensi strike, kemungkinan kamu gagal, dapatnya hujan dan lain-lain itu akan berpengaruh banget. Ya misalnya bayangin. Mereka datang ke Melong dari Amerika dengan flight yang sejauh itu, jauh, kan? Udah jauh-jauh itu, begitu nyampe sini dia gagal, kan juga nggak bisa diiniin gitu. Oke, jadi memang dan sampai sini gini, Captain Jack, kalau kita lihat berarti tamu-tamu kita ini, pengunjungnya ya, anglernya semua dari seluruh dunia. Mostly dari mana yang paling? Ya, jadi kalau saya khusus dari USA. Oh, dari US. Kalau saya khusus dari US, ada beberapa temen kayak misalnya dari Jepang, dari China. Saya pernah juga bawa tamu dari China, dari Jepang juga pernah. Tapi mostly yang mereka banyak datang itu dari USA. Karena mereka tadi yang saya sebutin tingkatannya kan. Mereka main ke sana terus ke sini. Kayak gitu. Seru. Nah, aku dengar juga nih Captain Jack YouTube-nya lumayan. Berapa sih? 17.000? 17.000, iya. Oke, dan konten nih kalau teman-teman lihat ya, apa sih namanya? Captain Jack? Mancing Forever X Tanago Gear. Mancing Forever X Tanago Gear. Jadi Tanago Gear itu produk saya juga. Oke, itu apa? Jadi gini, di saat pandemi, ketika saya nggak bisa pergi ke mana-mana, close semua penerbangan. Nah, ada namanya teknik fishing itu namanya Tanago fishing, Mas. Tanago. Mancing ikan kecil di telapak tangan. Kita nyebutnya Tanago. Oke. Ya, jadi Tanago fishing itu adalah mengembalikan romansa kerinduan kita saat masa kecil dulu mancing ikan kecil. Dan ini benar-benar penikmatnya gila banget. Karena you cuman naik motor atau naik sepeda, nyari sungai atau nyari small creek, fishing, dapat ikan, happy-nya sama. Fishing is fishing gitu. Jadi no matter you big or small, that's fishing. Jadi pas pandemi juga ini yang dijalankan. Nah, ini yang dari pandemi kita bikin habit baru dengan teman-teman saya di Surabaya. Kita bikin komunitas baru yang namanya Ice Pool Tanago itu untuk mengenalin cara mancing microfishing yang lebih fun, yang kita adaptasi dari Jepang. Oke. Yang fun yang gimana? Catching fish always fun. Oke. No matter big or small, when you catch the fish, bahagianya sama. Bahagianya sama. Jadi kita cuma pakai alat-alat. Kalau tadi papuan bass itu kan yang sophisticated ya, Mas. Kalau ini cuman misalnya pakai jaran yang cuma 2 meter atau 180 mancing di sungai. Tahu bentar nggak? Wader tahu nggak?
Ikan nila deh. Iya. Kecil-kecil kan, ada yang kecil kan. Nah, Okay. kita nyari ikan-ikan kayak gitu, native fish. Jadi kita dari situ kita bikin community untuk mengenalkan ikan endemik di Indonesia. Apa aja sih ikan endemik itu? tadi, ya. Ikan endemik, the local fish yang ikan-ikan kecil itu ternyata jumlahnya gila banget. Dan kalau di YouTube-nya ini banyak dibahas soal knowledge soal ini. Iya, jadi kita ngenalin selain spot fishing, kita juga ngasih teknik untuk micro fishing yang Tanagu itu bisa banyak di YouTube itu. YouTube itu cuma lebih buat aktualisasi dari hobi saya aja sih kayak gitu. Nah, kalau dari semua yang Kapten Jack jalani, ada nggak pengalaman yang paling berkesan dari mungkin bersama tadi tamu-tamu dari luar, atau ada pernah pujian terhadap Indonesia yang bikin Kapten Jack ngerasa, waduh, bangga sekali? Ada satu atau dua pengalaman yang sangat berkesan? Ya, jadi kalau ngomong yang jeleknya gitu, saya satu booth sama klien saya dari US ya, ada 5 orang. Okay. Kita dari perpindahan dari laut menuju muara mau masuk sungai, tiba-tiba throttle kita mati, gas kita mati, kan itu sangat riskan sekali gitu kan. Bayangin Mas, dari laut masuk ke sungai dengan gelombang yang kayak gitu, tiba-tiba mati, kita digulung ombak, hampir 2 kali, hampir yang kedua udah hampir semuanya tenggelam, tapi nggak jadi. Oke, itu ya itu salah satu yang itu bagian dari yang namanya pekerjaan ya. Iya, bagian dari harus ada tadi ya paling nggak adalah pengalaman seperti. Tapi kalau Kapten Jack ngelihat bahwa potensi di Indonesia, ini kan tadi dibilang luas ya. Kita kan negara kepulauan, archipelago terbesar di dunia, 17.000 something pulaunya. Hal-hal kayak gini harusnya pemerintah bisa tangkap ya, atau bikin supportnya. Katanya ngeliatnya peluangnya seperti apa sih kalau pemerintah bisa lihat ini? Sebenarnya kalau ngomong dari besarannya dulu deh. Kalau pemerintah ngomong dari segi besaran yang besar, memang mancing ini masih sumbangsinya kecil. Tetapi ketika kita ngomong devisa, mereka datang dan secara periodically datang itu harusnya pemerintah government lebih concern untuk charter seperti kita yang ya sebenarnya sih ada asosiasinya, mereka baru bikin, tapi masih belum untuk ke tingkat advance ketika kita harus risk dengan bawa tamu premium, kan yang kita bawa kan tamu-tamu kelas premium ya, dengan dari sana. Karena tadi no wonder harganya seperti itu kan? Ya itu yang harusnya mereka lebih banyak untuk discuss dengan international bisnis seperti ini. Karena kalau kita lihat tadi, ya walaupun tadi emang kata Kapten Jack memang skupnya kecil ya, tapi kalau ini dikelola dengan baik, pemerintah juga memberikan akses ya, kemudahan segala macam. Ya bukan yang mungkin yang apalagi dengan harga-harga tadi ya, devisanya juga bagus sebenarnya. Plus kita juga punya potensi seperti itu ya. Kapten Jack. Kapten Jack, kalau untuk mungkin satu deh sebelum kita tutup, kalau untuk pemula nih, yang hobi mancing gitu ya, nggak usah yang di Papuan Best, yang biasa aja di kali atau di sungai atau di tempat pemancingan. Apa sih kalau dari Kapten Jack yang sudah 10 tahun lebih, tipsnya untuk ketika mulai suka hobi mancing, apa yang harus diperdalam agar hobi mancing kita ini bisa punya manfaat gitu? Ya, cintailah pekerjaan Anda, even itu mancing. Karena orang pasti nganggap cuman mancing, tapi ketika Anda mencintai pekerjaan Anda dan menjadikan itu udah mendarah daging, maka Anda akan ngelakuinnya dengan sepenuh hati. Nggak cuma sekedar wasting time, tapi di situ akan banyak peluang-peluang yang bisa kita ambil dari situ. Nah, living groupnya Kapten Jack ya, dengan 10 tahun. I still start beginning. Kalau kita lihat teman-teman juga kalau hobinya kayak gitu, bikin konten juga bisa, bisa jadi hal yang bermanfaat ya Kapten. Pasti. Baik Kapten Jack, terima kasih untuk waktunya ini. Pengalaman yang sangat berbeda, unik untuk banyak orang, termasuk saya, karena melihatnya, wah ada ranah ini, dan ranah ini kalau kita tahu fishing ya, beberapa program TV ada ya, ini salah satu yang buat kita lihat, ternyata dunia mancing ya, permancingan ini tuh luas dan punya beragam potensi yang kalau dikembangkan ya kaitannya bisa dengan ekonomi
ya tadi kerakyatan, masyarakat sekitar juga ya. Ya, local people itu juga jadi keangkat dengan adanya trip seperti ini. Ya. Baik, Kapten Jack, sebelum kita tutup ini teman-teman berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia, Bang. Ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, dan ini hal-hal yang value-nya juga hampir sama dengan obrolan kita tadi. Anak-anak muda harus produktif, harus solutif, harus modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini, oke. Dan juga aplikasinya ada di sini juga, tinggal diklik aja, di scan ya. Dan terima kasih Kapten Jack. Yes, thank you Mas Herjino. Waktunya sehat-sehat. Dan semoga makin lancar cuannya. Terima kasih. Mas juga sehat selalu. Keren banget kegiatannya, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo selalu sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh